Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Permana. Nomor induk mahasiswa 230101020128. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Yang pertama, ada penilaian keandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Dari poin pertama ada metode penilaian keandalan. Uji beban, yaitu mengukur seberapa baik sistem menangani sejumlah besar transaksi secara bersamaan. Lalu B, ada uji ketahanan atau stress testing, yaitu menguji sistem dalam kondisi ekstrim untuk melihat kapan dan bagaimana sistem mulai gagal. Lalu C, ada uji pemulihan atau recovery testing, yaitu menguji seberapa cepat sistem dapat pulih setelah kegagalan atau crash. Lalu D, ada uji ketersediaan, yaitu menggunakan metode seperti MTBF dan MTTR untuk mengukur keandalan. Lalu E, ada uji redundansi dan backup, yaitu memastikan bahwa data tetap tersedia jika terjadi kegagalan sistem. Lalu poin berikutnya ada metode penilaian performa. Di poin A ada uji respon atau respon time testing, yaitu mengukur waktu respon untuk setiap transaksi atau permintaan pengguna. Lalu B, ada uji throughput, yaitu mengukur jumlah transaksi yang dapat diproses dalam jangka waktu tertentu. Lalu C, ada uji skalabilitas, yaitu menguji apakah sistem dapat menangani peningkatan beban kerja tanpa penurunan performa yang signifikan. Lalu D, ada monitoring konsumsi sumber daya, yaitu mengawasi penggunaan CPU, RAM, dan database untuk mengidentifikasi potensi bottleneck. Lalu yang kedua yaitu ada skenario uji coba implementasi sistem manajemen inventaris. Skenario yang pertama yaitu uji coba integrasi dengan sistem yang ada. Perusahaan sudah memiliki sistem ERP yang digunakan untuk mengelola data keuangan dan operasional. Sistem manajemen inventaris baru harus dapat diintegrasikan dengan ERP agar data inventaris dapat diperbarui secara otomatis. Langkah uji cobanya, yang pertama, simulasikan proses masuknya barang baru ke gudang melalui sistem manajemen inventaris. Yang kedua, pastikan data inventaris terbaru dikirim dan diperbarui dalam sistem ERP tanpa kesalahan. Yang ketiga, ada uji skenario gagal. Jika pemutusan koneksi atau format data yang tidak sesuai dan dilihat bagaimana sistem menangani kesalahan tersebut. Lalu 4, ada verifikasi bahwa laporan inventaris di ERP mencerminkan perubahan yang terjadi di sistem baru. Lalu untuk skenario yang kedua yaitu dengan uji coba beban sistem pada jam sibuk. Pada saat jam operasional tinggi seperti saat pergantian shift atau saat proses penerimaan dan pengiriman barang dalam jumlah besar, sistem harus tetap dapat beroperasi tanpa mengalami penurunan performa. Langkah uji coba yang pertama, simulasikan banyak pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan untuk melakukan pencatatan barang masuk, barang keluar, dan pengecekan stok. Lalu yang kedua, tambahkan transaksi dalam jumlah besar untuk menguji seberapa cepat sistem memproses data. Yang ketiga, amati apakah ada keterlambatan dalam tampilan data atau jika sistem mengalami crash. Yang keempat, periksa penggunaan sumber daya server, yaitu CPU, RAM, atau bandwidth selama uji coba. Lalu yang ketiga, jenis uji untuk memastikan keberlanjutan sistem. Yang pertama ada uji kinerja, yaitu memastikan sistem dapat beroperasi dengan optimal dalam berbagai kondisi beban kerja tanpa mengalami degradasi performa. Metodenya yaitu load testing, yaitu menguji seberapa banyak transaksi atau pengguna yang dapat ditangani sistem sebelum mengalami penurunan performa. Yang kedua ada stress testing, yaitu mendorong sistem hingga batas maksimalnya untuk melihat bagaimana sistem menangani beban ekstrim dan apakah ada titik kegelapan. Lalu ada scalability testing, yaitu menguji bagaimana sistem bereaksi terhadap peningkatan jumlah pengguna atau data, serta apakah dapat diskalakan dengan baik. Lalu berikutnya ada uji keandalan, yaitu menilai seberapa
betapa stabil sistem dalam jangka waktu panjang, serta memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik tanpa mengalami crash atau error yang berulang. Metodenya yaitu endurance testing, yaitu menjalankan sistem dalam waktu lama dengan beban kerja yang konstan untuk mengidentifikasi potensi kebocoran memori atau degradasi performa. Lalu ada failover testing, yaitu menguji bagaimana sistem menangani kegagalan hardware atau software seperti kegagalan server utama dan apakah ada mekanisme pemulihan otomatis. Lalu perbedaan maintenance preventif dan korektif. Maintenance preventif yaitu mencegah terjadinya masalah dengan melakukan perawatan rutin dan pemantauan sistem sebelum terjadi kegagalan. Dilakukan secara proaktif untuk menghindari error atau kerusakan sistem. Memeriksa performa sistem secara berkala, memperbaiki perangkat lunak, dan melakukan backup data secara rutin. Mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada operasi bisnis. Lalu maintenance preventif. Maintenance korektif, yaitu memperbaiki masalah atau kegagalan yang telah terjadi agar sistem kembali berfungsi dengan normal. Dilakukan secara reaktif setelah masalah muncul dalam sistem. Fokus pada analisis penyebab kegagalan dan implementasi perbaikan secepat mungkin. Bisa merupakan perbaikan kode program, pemulihan data yang hilang, atau penggantian hardware yang rusak. Lalu ada langkah-langkah konkret apabila terjadi penurunan performa sistem. Yang pertama, diidentifikasi dan analisis masalah. Ada poin untuk mengumpulkan data performa menggunakan alat pemantauan sistem, misalnya log server, database monitoring, atau aplikasi APM seperti New Relic atau Datadog, untuk melihat metrik kinerja seperti penggunaan CPU, memori, dan waktu respon aplikasi. Periksa apakah ada pola tertentu, misalnya performa menurun saat jumlah transaksi meningkat atau pada jam operasional tertentu. Poin berikutnya, menganalisis log sistem dengan memeriksa log apakah aplikasi dan database untuk melihat apakah ada error atau peringatan yang sering muncul. Lalu cari tahu apakah ada query database yang berjalan terlalu lama atau terjadi bottleneck di backend. Lalu poin berikutnya, melakukan uji beban. Dengan simulasikan beban kerja, sistem menggunakan alat seperti JMeter atau Locus untuk melihat di titik mana performa mulai menurun. Bandingkan dengan hasil uji sebelumnya untuk melihat apakah ada degradasi seiring waktu. Lalu poin berikutnya, memeriksa perubahan dalam sistem dengan identifikasi apakah ada update perangkat lunak, perubahan konfigurasi, atau penambahan fitur yang mempengaruhi performa. Tinjau apakah pertumbuhan data yang signifikan yang mungkin menyebabkan perlambatan akses ke database. Lalu yang kedua, perbaikan dan optimasi sistem. Poin pertama, optimasi database, yaitu jika query lambat, gunakan indeks pada tabel yang sering diakses. Gunakan teknik caching untuk mengurangi beban pada database. Lakukan pembersihan data jika ada data lama yang tidak perlu. Lalu poin berikutnya, optimasi aplikasi dan server. Jika ada bottleneck di aplikasi, lakukan profiling kode untuk menemukan bagian yang tidak efisien. Gunakan teknik asynchronous processing untuk mengurangi waktu tunggu pengguna. Tingkatkan kapasitas server atau gunakan load balancing jika beban sistem terlalu besar. Lalu poin berikutnya, peningkatan infrastruktur, yaitu jika server mengalami kelebihan beban, pertimbangkan untuk meningkatkan spesifikasi hardware atau memigrasikan ke arsitektur cloud yang lebih fleksibel. Gunakan CDN untuk mengurangi waktu akses bagi pengguna di lokasi yang jauh. Lalu yang ketiga, uji coba dan pemantauan setelah perbaikan. Poin pertama, melakukan uji kinerja ulang. Jalankan kembali uji beban dan bandingkan hasilnya dengan kondisi sebelum optimasi. Poin berikutnya, memantau sistem secara berkala, yaitu gunakan alat pemantau otomatis untuk mendeteksi potensi masalah sebelum berdampak besar.
buat dashboard, dan memberikan notifikasi jika terjadi penurunan performa. Lalu poin berikutnya, mendapatkan feedback dari pengguna, yaitu minta masukan dari pengguna sistem apakah ada perbaikan dalam pengalaman mereka setelah optimasi. Lalu poin berikutnya, jika masih ada keluhan, lakukan investigasi lebih lanjut. Lalu di soal berikutnya, langkah untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik dan rencana darurat jika terjadi kegagalan. Yang pertama, lakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin. Untuk poinnya bisa menggunakan sistem pemantauan real time, yaitu implementasi alat pemantauan seperti New Relic, Datadog, atau Zabbix untuk melacak performa server, database, dan aplikasi. Mengatur notifikasi otomatis jika terjadi lonjakan beban atau kesalahan sistem. Poin berikutnya, melakukan pemeliharaan preventif, yaitu pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan. Pembersihan database untuk menghindari pertumbuhan data yang tidak terkendali. Uji stres dan uji beban berkala untuk memastikan sistem dapat menangani peningkatan jumlah pengguna. Lalu poin berikutnya, membuat SOP penggunaan sistem, yaitu menyediakan dokumentasi dan pelatihan kepada pengguna agar mereka memahami cara menggunakan sistem dengan benar dan mengurangi kesalahan operasional. Lalu yang kedua, strategi cadangan dan pemulihan data. Poin pertama, melakukan backup data secara berkala, yaitu backup otomatis harian dan mingguan untuk memastikan data selalu tersedia dalam keadaan darurat. Penyimpanan backup di lokasi terpisah, misalnya di cloud storage dan server lokal, untuk menghindari kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras. Pengujian pemulihan data atau disaster recovery test secara rutin untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat saat dihubungkan. Lalu poin berikutnya, menyiapkan server cadangan atau failover system, menerapkan load balancing dan server redundant untuk menjaga ketersediaan sistem jika terjadi kegagalan server utama. Menggunakan database replika agar data tetap dapat diakses meskipun server utama mengalami gangguan. Lalu yang ketiga, ada rencana darurat jika terjadi kegagalan. Poin pertama, membuat prosedur tanggap darurat, itu identifikasi jenis kegagalan, misalnya sistem down, data korup, atau gangguan jaringan. Menyusun tim respon darurat yang siap menangani masalah dalam waktu cepat. Dokumentasi langkah-langkah pemulihan agar tim teknis dapat segera mengambil tindakan. Poin berikutnya, menyiapkan sistem cadangan manual, yaitu jika sistem tidak dapat digunakan sementara waktu, siapkan prosedur pencatatan manual untuk memastikan operasional tetap berjalan. Setelah sistem pulih, lakukan sinkronisasi data manual atau otomatis untuk menghindari kehilangan informasi. Poin berikutnya, evaluasi dan perbaikan pasca insiden, yaitu setelah sistem pulih, lakukan analisis akar penyebab kegagalan. Terapkan perbaikan atau peningkatan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Berikan laporan kepada manajemen dan pengguna tentang insiden serta langkah-langkah pencegahannya. Lalu soal berikutnya, mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem, yaitu ada poin pertama, menggunakan survei dan kuesioner. Membuat survei online menggunakan platform seperti Google Form, SurveyMonkey, atau Typeform untuk mengumpulkan tanggapan pengguna. Lalu yang kedua, mengadakan sesi diskusi dan wawancara pengguna. Melakukan wawancara langsung dengan pengguna kunci. Temui staf gudang, manajer operasional, dan tim lain yang sering menggunakan sistem untuk memahami tantangan mereka. Minta mereka menunjukkan masalah yang mereka hadapi saat menggunakan sistem. Lalu berikutnya, mengadakan focus group discussion dengan undang perwakilan dari berbagai tim untuk berdiskusi bersama mengenai sistem. Gunakan sesi ini untuk mengidentifikasi pola masalah dan mencari solusi secara kolaboratif. Poin keempat, menganalisis data pengguna sistem. Melacak perilaku pengguna dengan menggunakan alat seperti Google Analytics, Hotjar untuk melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem.
Identifikasi area yang sering mengalami error atau diabaikan karena sulit digunakan. Lalu menganalisis log error dan laporan masalah dengan memeriksa log sistem untuk melihat error yang sering terjadi. Gunakan laporan ini untuk memprioritaskan perbaikan dan peningkatan fitur. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi dan implementasi perbaikan. Menyusun laporan umpan balik dengan meringkas hasil survei, wawancara, dan data analitik dalam laporan untuk tim pengembang. Prioritaskan perbaikan berdasarkan dampak terhadap pengguna. Poin berikutnya, melakukan uji coba perubahan dengan pengguna dengan terapkan perubahan dalam versi beta dan minta pengguna mengujinya sebelum rilis resmi. Gunakan pendekatan A atau B testing untuk membandingkan efektivitas perubahan. Lalu poin keenam, memberikan update dan komunikasi kepada pengguna. Umumkan perbaikan dan fitur baru kepada pengguna melalui email atau pengumuman dalam sistem. Minta pengguna untuk memberikan masukan setelah pembaruan dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.